Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 dan subtema 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran guru mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang fabel. Nah, apa itu fabel? Jadi, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak atau budi pekerti manusia yang pelakunya adalah hewan. Alur cerita dalam fabel sangat sederhana. Fabel mengandung pesan moral. Dan fabel merupakan cerita hayalan atau fiksi. Jadi cerita dalam fabel itu tidak nyata, hanya hayalan atau fiksi. Nah, selanjutnya memperagakan fabel. Jadi, fabel itu dapat diperagakan dalam sebuah drama. Sebelum memperagakan fabel, kita harus membentuk kelompok sebanyak tokoh dalam fabel. Misalnya, dalam cerita fabel terdapat 2 tokoh atau 3 tokoh. Jadi, dibutuhkan adalah 2 atau 3 tokoh tersebut untuk memperagakan cerita dalam fabel. Gitu ya. Selanjutnya, memahami dan menceritakan kembali isi fabel. Nah, anak-anak juga dapat memahami dan menceritakan kembali isi fabel. Bagaimana caranya? Yang pertama, pahami isi fabel yang akan kamu ceritakan kembali. Yang kedua, pahami urutan peristiwa di dalam fabel. Yang ketiga, ceritakan fabel tersebut dengan kata-katamu sendiri. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah anak-anak harus bisa memahami apa isi cerita dalam fabel tersebut. Bagaimana urutan-urutan peristiwanya. Nah, setelah itu anak-anak dapat bercerita kembali dengan kata-kata anak-anak sendiri. Seperti misalnya anak-anak menonton film. Nah, setelah itu anak-anak dapat bercerita di dalam film tersebut itu tentang apa. Gitu caranya. Selanjutnya, tentang unsur intrinsik fabel. Apa saja unsur-unsur intrinsik fabel? Yang pertama, tokoh yang pelakunya binatang. Yang kedua, sifat tokoh. Yang ketiga, alur cerita. Yang keempat, amanat yang ingin disampaikan oleh penulis fabel. Jadi yang pertama tadi adalah tokoh. Siapa saja tokoh yang ada di dalamnya bisa disebutkan. Yang kedua, sifat tokoh. Bagaimana sifat-sifat tokoh yang ada di dalam cerita? Yang ketiga, alur cerita. Alur ceritanya bagaimana? Oh, ceritanya tuh seperti ini. Seperti ini. Gitu. Itu alurnya awalnya seperti ini. Begitu. Nanti akhirnya seperti ini. Tuh, alurnya seperti itu. Jalan cerita. Yang terakhir, amanat yang ingin disampaikan oleh penulis fabel artinya adalah pesan. Pesan moral. Pesan moral apa yang ingin disampaikan oleh penulis fabel? Nah, itu adalah unsur-unsur intrinsik dalam fabel. Selanjutnya, menemukan isi fabel. Nah, bagaimana cara menemukan isi dari fabel? Yang pertama, bacalah fabel dengan seksama. Anak-anak harus membaca cerita tersebut dengan seksama, dengan baik-baik. Yang kedua, catat semua tokoh dan sifat pada fabel. Seperti tadi ya, ketika unsur intrinsik ya, anak-anak dapat mencatat tokohnya siapa saja, wataknya bagaimana atau sifatnya bagaimana. Begitu. Yang ketiga, perhatikan peristiwa yang terjadi dalam fabel. Nah, peristiwanya apa saja? Yang terjadi di dalam cerita tersebut itu apa saja? Yang keempat, tulis kembali peristiwa dalam fabel tersebut dengan bahasa anak-anak sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang membaca nyaring. Apa itu membaca nyaring? Membaca nyaring adalah membaca dengan mengeluarkan suara. Nah, setiap kata harus diucapkan dengan jelas. Materi yang terakhir yaitu tentang kata sapaan. Apa itu kata sapaan?
Kata sapaan yaitu kata yang digunakan ketika mengajak bicara atau menegur sapa orang lain. Kata sapaan dapat berupa nama diri dan istilah kekerabatan. Kata sapaan diawali huruf kapital. Jadi ketika menuliskan kata sapaan harus diawali huruf kapital. Contohnya, ada percakapan antara merpati dan kerbau. Bu Guru bacakan ya. Merpati. Selamat pagi kerbau. Kerbau. Selamat pagi merpati. Bagaimana keadaanmu? Nah, itu ada percakapan antara merpati dan kerbau. Kata yang termasuk kata sapaan adalah yang dicetak tebal, yaitu kerbau dan merpati. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, kata sapaan yang digunakan merpati kepada kerbau adalah kerbau. Dan kata sapaan yang digunakan kerbau kepada merpati adalah merpati. Kenapa? Artinya merpati menyapa kerbau. Jadi kerbau adalah kata sapaan. Yang kedua, kerbau menyapa merpati. Jadi kata merpati itu adalah kata sapaan. Begitu ya. Jadi kata sapaan tersebut berupa nama diri dari sebuah hewan, yaitu kerbau dan merpati. Cukup sekian untuk materi hari ini. Bu Guru akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.